datang di Ruang Riung Project. Segmen pertama kali ini akan membahas obrolan orang waras, obrolan di tengah-tengah eksistensi orang-orang pada gila. Tamu pertama kali ini yaitu Bang Alfi. Selamat datang di Ruang Riung Project. Halo guys, selamat datang. Kita akan Pak Mahrus? Kita ini akan menjadi host abadi di konten Ngobras, teman-teman. Kali ini adalah konten pertama. Nggak tahu ya ngebahas apa. Kita ngobrol hari dulu aja. Semoga Jadi manfaat buat teman-teman. Gak manfaat. Ya, semoga nggak manfaat juga. Kalau nggak ada manfaat susah juga guys. Ini nyantai aja ya. Boleh sambil ngerokok ya. Jadi Bang, kumaha obrolan waras teh? Apa itu waras, Bang? Waras itu tetap terlihat sadar dikala manusia hari ini sedang tergila-gila materi ya, bahwa uang adalah segalanya, bahwa kita masih bersyukur karena kita berpikir bahwa hidup ini bukan hanya sekedar material, tapi pemaknaan hidup kita kan per hari ini bisa lebih luas dibanding itu. Hal yang paling menarik kalau kita bicara soal masalah waras kan bicara soal kesadaran. Bisa nyambung sama ilmu pengetahuan, bisa rasa bersyukur kita yang pada akhirnya menjaga diri kita tetap tidak iri dan dengki. Banyaklah orang ngebahas waras ini. Dan dari perspektif Abang, waras itu apa? Waras itu masih terlihat sadar dan juga masih terlihat di tengah kegilaan era hari ini, eksistensialisme dalam bentuk material. Buat menurut orang pribadi ya, menurut saya pribadi dan subjektif, yang waras itu adalah dimana kita masih merasa bahwa diri kita sadar akan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya sekedar material, tapi kesadaran diri kita juga tentang masalah kesadaran bahwa kita tidak terpengaruh pada arus-arus yang sifatnya merusak dan cuma seremonial ataupun semu gitu. Namun di Islam teh amat cenanya Sampai amat nah. ulah pakai Islam cek sosialis teh amat gitu. Saya kan bicara kewarasan ini kan akan banyak perspektif ya, gitu. Apapun perspektif, entah itu dari sisi eksistensialisme ataupun filsafat yang lain lah. Tapi kalau menurut pribadi yang tadi, gitu, kewarasan itu adalah soal masalah kesadaran diri, gitu. Di tengah dunia yang makin gila, menaruh pada sisi material, kita masih bisa ngobrol kongko pakai kopi disponsori Kopi tetangga. ya, kopi tetangga Dan agur rokok putih Marlboro ya. Jadi itu semua kan membawa kita pada ruang kenyamanan yang nggak hanya disimpan pada seremonial. Pada akhirnya kan bicara soal ketidakwarasan per hari ini kan kita bicara semua orang kan stres ya, mengajar dunia gitu, mengajar uang, material dan sebagainya. Kita masih bisa kumpul dengan apa adanya. Artinya kita masih sehat mental gitu. Muncul Islam, kata Islam ina salat itu Ideanya bisa kadinya lumpat. Terus kunon kan dari tadi elaborasinya ngebahas tentang kewarasan. Kenapa tema pertama kita soal waras, Bang? Karena ngobras kali ya, ngobrol soal waras. Iya sih, benar. Terus tips and triknya kumaha Bang ngajaga kewarasan? Kalau saya pribadi bicara soal masalah merawat kewarasan itu bicara soal masalah merawat diri dari distraksi-distraksi yang nggak perlu. Terkadang kan kita hari ini ada penting sih, teman-teman mungkin gampang terdistraksi oleh sosial media, jadi banyak perbandingannya. Jadi misalkan hari ini mah ada kata-kata populer standar TikTok, asik, standar TikTok, nikah tokohnya ini, mau kaya tokohnya ini ya. Terus juga kan kalau kita bicara standar TikTok, kita akan selalu pada rasa tidak cukup pada diri kita yang pada akhirnya membawa diri kita tidak tenang. Karena syarat yang perlu diamplas. Ya, banyak hal yang pada akhirnya pola pacaran kita tuh sih gini loh, gitu. Kalau kata TikTok, kayak tuh harusnya ke KFC, gak bisa di warteg gitu. Ya harusnya kita pakai mobil. Standarifikasi TikTok itu yang pada akhirnya kan merusak pada banyak hal ya. Itu tidak salah, cuma itu jadi distraksi per hari ini, distraksi di banyak teman-teman. Dan salah satu halnya adalah dengan cara entah itu kembali membaca buku, itu juga membawa kita pada kewarasan baru dengan menemukan banyak teori atau ilmu baru. Nah kan salah satu hal menanggapi kewarasan itu adalah menambah kata waras. Ya guys, ngomong ke kesadaran kan, dari kata waras itu sudah bicara soal masalah kesadaran. Jadi bicara kesadaran itu bicara pengetahuan, bagaimana kita mengeja zaman. Nah,
Menarik ya. Kan ketika kita sudah mengetahui suatu persoalan gitu, mempelajari sebuah pengetahuan itu kan jadi apa sih ya, kalau kata aku mah kayak paradoks tersendiri tuh Bang, yang membuat kita juga sendiri di pandangan masyarakat tuh kayak ada protes-protes, ngapain sih, contoh kecilnya kayak kita punya program bank sampah misalnya, ngapain kamu ngumpulin botol terus botol dan tutup botolnya dipisah, ngapain kamu harus mondar mandir ngumpulin ke pengepul, kenapa sih kita malah dipandang ngapain dan tidak waras oleh orang-orang yang tidak waras lah gitu Mas. Gitu. Terkadang kan bicara soal masalah kewarasan ini memang kesadaran diri kita terhadap lingkungan misalnya tadi, kenapa kita pada akhirnya teralienasi kalau kata Marx ya, terpinggirkan dari situasi sosial yang seharusnya. Bicara soal masalah pengetahuan yang makin sadar, bicara soal itu akan meningkatkan peran serta kita, kontribusi terhadap masyarakat, walaupun dalam bentuk sekecil apapun, walaupun masyarakat menganggap kita adalah orang-orang gila gitu. Tapi memang kan dasarnya selalu seperti itu gitu. Ketika lahirnya, contoh tadi contoh pakai Islam, ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, banyak orang-orang di Mekah nggak percaya dan dianggap Muhammad orang gila. Sama menyampaikan kebenaran dan itu kan proses bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Nah, proses penyampaian kebenaran itu adalah bagaimana kita merawat kesadaran itu pada masyarakat, menurunkan kesadaran itu kepada masyarakat. Kenapa hari ini kita teralienasi? Karena poin-poin values-nya belum tersampaikan, poin kebenaran yang kita yakininya belum tersampaikan. Bagaimana cara menyampaikan poin kebenaran? Per hari ini kita buat ngobras gitu kan, obrolan orang waras walaupun kita nggak waras ya, kita kan suka bercanda ya gitu. Nah, hal itu yang pada akhirnya perlu kita elaborasi ke masyarakat bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak signifikan pada ruang-ruang kemasyarakatan. Kenapa sih bicara soal masalah bank sampah misalkan, kenapa kita harus bicara soal bank sampah? Alasannya adalah ekologi. Bagaimana kita merawat lingkungan, bagaimana lingkungan kita tetap sehat, lingkungan kita tetap aman, lingkungan kita tetap bersih, tanpa bahaya ekologi ke depan. Nah, kesadaran itu yang mau dirawat dari bank sampah. Cuma kan values ini belum tersampaikan ke masyarakat, karena masyarakat mikirnya, karena masyarakat masih menganggap kita ini, so baik banget dan sebagainya. Padahal kan bukan hanya so baik, ada sumber daya kapital gitu. Kita tidak harus menutupi itu gitu. Jadi ada kapital yang bisa diputar untuk gerakan kebaikan yang lain. Nah, ini yang perlu tersosialisasikan gitu, bahwa poin biar kita tidak teralienasi, poin kesadarannya pun harus disampaikan. Dan itu menarik elaborasi dari pembahasan menyampaikan gimana sih cara nyampein yang baik ke masyarakat itu tanpa membuat masyarakat tersinggung. Ini kan pertanyaan bocah ya. Sebagai adik kepada abang. Ya kan pertanyaan itu kan bicara soal masalah bagaimana komunikasi kita tidak menggurui yang tua, tanpa cara tidak mendikte yang muda kan gitu. Berarti kan itu kan? Tidak menggurui yang tua, tidak mendikte yang muda. Bagi orang adalah sampai hari ini kan campur pakai bahasa Sunda yang namanya juga ruang riung. Channel YouTube menjadi campur-campur bahasa. Jadi ketika bicara soal masalah poin penting tadi, bagaimana merawat ataupun menyampaikan pesan kesadaran ke masyarakat, bagaimana yang tua tidak merasa diajari, yang muda tidak merasa didikte. Bicaralah sebagai teman pada yang seusia. Pada yang tua, bicaralah sebagai anak yang menanyakan kebijaksanaan. Nah, mulai dari merangsang kesadaran orang tua, menginkubasi kesadaran orang tua. Pak, kenapa sih harus buang sampah per hari ini tetap harus ke tempat sampah? Ada nggak ruang-ruang lo bisa diajak dialog dan biarkan orang tua yang menjawab? Nah, baru usulkan tertentu ketika sudah dijawab oleh orang tua. Pak, kalau menurut pendapat Bapak ini baik enggak? Ini kan bisa lebih dihargai, karena orang tua itu kita perlu penghormatan dan menghargai orang tua. Nah, pembicaraan tadi ke yang muda, ajak dialog pertemanan. Menurut kamu ini bagus enggak? Gimana kalau begini dan seperti itu? Itu pola-pola umum. Dan juga bukan menggunakan bahasa yang memang bahasa masyarakat. Ketika kamu main dengan
dengan seorang intelektual, jadilah seorang intelektual. Ketika kamu bermain dengan petani, maka menggunakan bahasa petani. Nah, hal itu yang perlu kita terapkan. Jangan sampai bicara ke petani, Pak, Bapak itu kaum mahair, Bapak ini bla 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 bla, pakai bahasa populis, Bapak ini sedang disendot oleh lintah darat. Mereka nggak akan mengerti soal itu. Dan gak bakal paham. Nggak akan paham. Tapi bicaralah soal masalah, Pak, Bapak itu sekarang sedang didiskriminasi. Kenapa tanah ini bukan milik Bapak dan sebagainya. Itu kan lebih masuk ke petani. Itu contohnya, contoh komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi itu bisa sampai antara tadi si petani maupun contohnya adalah petani dan berdialog dengan kita misalnya. Sesuaikan bahasa itu. Nah, itu yang paling penting, karena yang paling penting dari dialog itu adalah keberdampakan pasca menyampaikan apakah dia berubah atau tidak. Nah, itu hasil dari komunikasi. Dan untuk ketika pasca menyampaikan, sebenarnya ada ekspektasi dari berdampak itu gimana sih? Berdampak itu apa? Minimal seminimal-minimalnya dari hasil komunikasi atau dialog adalah si Bapak punya sikap baru atau punya pikiran baru terkait masalah hal yang kita sampaikan. Misalnya ngebahas Bapak Tani, Bapak Petani itu ketika udah nyampein Bapak guna baiknya dipakai obatnya ini, obat sawah ini. Itu ada dampak kayak misalnya si obatnya yang tadinya kadar obatnya atau kadar kimianya tinggi jadi lebih rendah, jauh lebih aman buat tanah, setia ya. Nah, perubahan sikap itu yang kita kejar. Makanya kalau karena orang mahasiswa ilmu komunikasi ya sebelumnya. Jadi meninjau komunikasi itu kan bicara soal bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, nanti berpengaruh pada perubahan sikap dan perilaku. Seminimal-minimalnya adalah perubahan sikap. Walaupun belum dilakukan. Ya. Iya mah di jero hatena geus. Ya gitu. Itu bohong. Menit sih udah berapa menit? Lanjut. Apalagi yang mau kamu tanyakan di fase ngobras ini? Pas ngobras. Balik lagi ke kewarasan ya. Sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh mengejar soal kekayaan? Kenapa standarisasi sukses itu misalnya kekayaan nominalnya segini yang membuat orang itu kehilangan jati dirinya sendiri, Bang. Lupa bahwa dirinya adalah seorang manusia yang harus berbuat kebaikan, namun ketika dia udah terpikir tentang nominal, berangkat kerja, ngeluh, misu-misu, pulang tidur, terus udah tadi kan ngebahas keislaman, udah niatnya udah kayak aku bekerja untuk menafkahi keluarga, niat itu kan udah hilang, malahan kayak pasangan suami istri itu nyari kesenangan si suaminya bosannya ini istri orang kemana ngabri tapi tidak pulang ke istri. Gimana itu? Ini jawaban padahal kan gini ya, hari ini tuh uang tuh atau ekonomi itu jadi salah satu faktor yang paling penting karena kita hidup dengan itu. Nilai tukar kita, nilai value kita terhadap kecenderungan kita itu ada uang. Sebenarnya kan kita tidak perlu menyalahkan ataupun menjudgment yang bekerja gitu. Karena memang itu harus dan kewajiban gitu. Karena kita perlu hidup kan, kita perlu hidup dan kita perlu uang. Kita tidak menafikan itu. Cuma yang amat disayangkan dari per hari ini adalah menyimpan kesenangan pada bentuk material, pada barang semu. Tidak ada kepuasan batin. Ya, bukan diarahkan pada kepuasan yang sifatnya jangka panjang. Contoh paling gampang, hari ini tuh kan orientasi teman-teman yang kerja di pabrik adalah membeli handphone baru. Nah, kita bisa kan beli Infinix Note 60 seri sekian. Ketika sudah terbeli, tahun depannya dia harus membeli lagi handphone terbaru. Itu kan semuanya. Ya. Pada akhirnya tidak. Sedangkan fungsionalnya masih sama, cuma perlu WA sama Instagram. Sedangkan HP itu masih kuat untuk melaksanakan itu. Nah, kecenderungan itu yang disayangkan. Pada akhirnya kita mengajar material yang sampai kapanpun tidak tuntas gitu, kepuasannya harus di mana.
Makanya meletakkannya pada akhirnya gampang jenuh dan gampang bosan terhadap barang yang entah kita beli. Pada akhirnya tuntutan materialnya makin tinggi. Nah, tuntutan material ini yang menyiksa diri. Pada akhirnya harus meminjam uang, meminjam hal-hal yang sifatnya yang tidak seharusnya diambil. Bahkan sampai ngerana, kurang ya duitnya ngejudi dan sebagainya ya, main slot, main naon ya gitu. Nah, hal itu tuh terjadi di mana? Di konsepsi yang diletakkan pada material tadi. Aduh, kayaknya bagusnya iPhone 17, gimana caranya ya? Gak ada motor orang deh. Kalau masih siswa pelajar misalnya sampai berani seperti itu kan. Ada yang berani seperti itu. Nah, karena apa? Peletakan kebahagiaannya pada barang semu yang nanti tahun depan muncul lagi. Dan pada akhirnya padahal utang ini belum beres ya gitu. Anggeus utang ieu geus kudu nutup utang lain. Nah, itu akan capek di diri kita karena ekspektasi kita terhadap barang baru tidak akan pernah berhenti. Beda misalkan tujuannya adalah upgrade skill, menemukan kebaharuan diri misalnya. Contohnya adalah handphone masih gitu-gitu aja, tapi orang punya habis pelatihan nulis jurnalistik, upgrade skillnya, punya peluang baru bahkan untuk mencari material gitu. Dari hasil sistem ekonomi baru. Dan nggak semu, kenapa? Karena kita akan menemukan ruang baru, sifatnya kepuasan batinnya yang akan ekspektasinya lebih lama. Karena itu kan dilakukan. Gitu. Misalkan latihan menulis. Ya. Beres nih, jago nulis, coba deh kirim ke beberapa media. Kepuasannya kepuasannya adalah ketika itu dipublikasi, puas nih, tulisan gue bagus berarti. Dan akan ngejar lagi, kepuasannya ada terus ketika itu naik. Dan nggak semu, tidak diletakkan pada barang. Si tulisannya entah bermanfaat, yang awalnya tulisannya cuma refleksi diri, ya. Terus orang lain ngebaca, terus dia punya si penulis punya sosial media, tulisan lu bagus deh, gua mau membaca tulisan lu terselamatkan, kepuasannya terletak di berbuat kebaikan yang Nah itu yang penting. Terus sebenarnya emang menarik adalah ketika ngebahas kewarasan ya. Siapa sih penanggung jawab terbesar untuk menjaga kewarasan? Kan menjaga kewarasan ini poinnya banyak dong. Kayak ekonomi, terus ngebaca berita, kita kadang pusing, kadang mual gitu. Pernah bener bang di tahap pagi-pagi misalnya. Lihat berita pembunuhan, pejabat korupsi, terus pelecehan seksual, dan tokoh agama gitulah. Mual. Siapa sih penanggung jawab terbesar untuk menjaga kewarasan rakyat kecil ini? Kan menjaga kewarasan itu kalau kita berharap pemerintah menjaga kewarasan kan tidak. Walaupun dia sekarang bikin misalkan curhat gratis mental, kan itu tidak. Lapor wapres dan sebagainya kan. Tapi kan lebih cenderung itu kan kewarasan mah sampai hari ini saya selalu percaya bahwa menjaga kewarasan mah tanggung jawab pribadi. Di tengah negara makin gila, masyarakatnya ya, pejabatnya kan makin baik, jelas. Iya dong, Pak Prabowo itu jago bagus pemimpinnya. Indonesia Emas 2045 Hijriyah. Indonesia Emas 2030 kalau tangan Prabowo, makin cepat itu Indonesia Emas. MBG itu penyelamat anak bangsa, Bos. Nah, kita lanjutnya ke bab tadi. Penanggung jawabnya siapa? Ya penanggung jawabnya diri pribadi. Bagaimana kan gini ya, laki-laki itu sesimpel kebahagiaannya buat yang merokok adalah ketika rokoknya sering kretek, dia itu ingin naik upgrade-nya itu ke filter. Kan kebahagiaan itu dikemas oleh diri kita pribadi. Sejauh mana kebahagiaan itu dibuat? Kalau per hari ini bicara soal masalah kebahagiaan saya misalnya. Sekarang kita lagi ngerokok Marlboro kretek putih kan gitu. Kan kebahagiaan itu adalah ketika misalkan jadi 76 apel misalkan. Karena kita tidak terbeli 76 apel, maka berilah Marlboro biru kan gitu. Kajian harganya beda 3.000 4.000. Beda 3.000 4.000 kan. Kan sesimpel itu kebahagiaan bagi kaum miskin kota ini kan gitu. Rakyat miskin kota ini kan kebahagiaannya sesimpel upgrade rokok, beli kopi. Ya udah deh yang tadinya ABC kapal selam, pengen deh kali-kali Nescafe kan gitu. Tidak punya ekspektasi tinggi gitu terhadap kebahagiaan. Kan kebahagiaan dan kewarasan itu diciptakan. Bagaimana proyeksi diri kita menganggap kebahagiaan kita itu seperti apa. Nah,
bicara soal kepuasan batin itu kan tadi bisa diatur. Kewarasan itu bisa diatur perorangan kita. Misalkan paling gampang, saya dan Mahrus, kebahagiaan kita apa? Diskusi aja, ngobrol gitu, dialog, ngobras, ya gitu kan. Itu kan bisa jadi ajang kebahagiaan sesimpel itu. Gitu. Ajang obrolan, obras kejelas. Ya walaupun ngobrol kita nggak jelas. Orang-orang awam lah. Orang-orang awam. Tapi kan itu bisa jadi alat kewarasan gitu. Di mana di tengah kesetresan dan kecenderungan ke depan mau menjadi apa dan seperti apa, dialog-dialog seperti ini menyelamatkan kita minimalnya untuk tetap sadar bahwa kita berpijak di bumi ini bukan hanya tentang diri kita, tapi juga ada orang lain yang harus diselamatkan. Nah, hal-hal itu, jadi kalau ditanya hal-hal apa yang bisa membuat kita tetap waras adalah perilaku kita sendiri. Ya, perilaku kita sendiri terhadap ekspektasi seperti apa yang kita inginkan untuk menjaga kewarasan. Penanggung jawab terbesar adalah poinnya adalah diri sendiri. Terus menarik adalah dari abang setelah kita membangun kewarasan, terus orientasi kewarasan kita, orientasi sukses kita bukan kepada material tapi kepada kepuasan batin. Terus ada lagi tadi menyinggung soal kebahagiaan, kebahagiaan dong. Sebenarnya instrumen, sekarang ngebahas instrumen penting untuk membangun dari yang tadinya waras, terus orientasi hidupnya, terus jadilah timbul kebahagiaan. Sebelum timbul kebahagiaan ada instrumen lain dong. Instrumen untuk mencapai kebahagiaan itu apa bang? Itu mencapai orientasi yang dituju. Nah, kan pertanyaannya adalah orientasi tiap orang tuh berbeda. Antara misalnya saya sama kamu, kita bicara orientasi kebahagiaan itu pasti implementasi dan bayangannya beda. Fantasi kita terkait kebahagiaan yang itu akan berbeda. Dan kita punya cara berbeda juga untuk sampai ke fantasi kebahagiaan. Contoh paling gampang, kita mulai dari kamu. Tujuan kamu ke depan mau ngapain? Mau ngapain? Ya, pertanyaan paling mendasar aja. Orientasi kamu ke depan. Orientasi ke depan mau ngapain? Pengen beli Satu tahun ke depan. 1 tahun ke depan dengan kehidupan yang kayak gini. Dan ngobrol ngalor ngidul dan manusia gabut seperti kita. Motor, pengen beli motor sih bang. Kita bicara soal beli motor. Kebahagiaan orang per hari ini adalah bagaimana orang bisa beli kamera 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Udah beda kan? Ya. Artinya orientasi yang dicapai dengan pola kerjanya pun pasti berbeda kan gitu. Dengan instrumen yang berbeda. Dengan instrumen yang berbeda. Yang tahu siapa? Ya masing-masing diri kita cara mencapai itu gitu. Dengan menggarap step by stepnya gitu. Sampai ke situ. Nah, menarik. Instrumen berarti ke diri masing-masing. Yang membentuk instrumen kan tentu ada di instrumennya. Sebelum kita punya instrumen ada yang namanya pendidikan kan? Dengan pendidikan kita yang sekarang ini gitu ya, yang walaupun obras itu obrolan orang waras Walaupun kepada waras. ini pendidikan di itu tuh kan sangat aksesnya sangat buruk ya. Bahkan baca berita pun ada anak usia 10 tahun kalau nggak salah Yang bunuh diri. ya yang bunuh diri itu kan Gak beli balpen. nggak kebeli balpen sampai bikin surat itu kan sebenarnya pendidikan tuh sepenting apa sih pendidikan? Ya, kamu harus main ke Subang. Coba ke arah Polsu. Ada satu kampung yang di sana gak punya akses pendidikan sama sekali. Dia harus sekolah ke sekolah swasta. Dan pada akhirnya anak banyak yang putus sekolah. Tidak harus disebut nama dusun ataupun kelurahannya, tapi ada di Subang. Nah, akses kita terhadap pendidikan memang masih sulit ya hari ini. Bahkan pendidikan untuk perguruan tinggi masih dianggap terlalu mahal. Kita itu mahal sekali untuk biaya perguruan tinggi. Nah, bagaimana bicara soal masalah tadi, akses pendidikan dan sebagainya. Kan pada akhirnya kan pendidikan itu produk pemerintah ya. Murah atau mahalnya pendidikan itu produk pemerintah. Nah, produk-produk itu yang bisa disalurkan itu ya caranya adalah bagaimana kita bisa membangun pendidikan alternatif ini untuk bisa lebih layak. Contoh pendidikan alternatif apa tuh bang? Kita Ini ya kayak gini. ini pendidikan alternatif. Kita nggak mengklaim diri kita adalah praktisi pendidikan alternatif, cuma ada jalur lain untuk teman-teman belajar selain di dalam sekolah.
Karena kan esensinya pendidikan itu adalah mereka mau belajar, dapat ilmu dan implementasi di ruang sosialnya. Itu benar-benar. Terus kalau masalah pendidikan ya, ketika teman-teman tadi menyinggung sekolah di swasta, teman-teman dengan biaya swasta yang sekarang mahal dan fasilitas yang kurang ya banyak, terus mau memutuskan untuk putus sekolah, sebenarnya salah nggak sih putus sekolah? tanggung jawab negara. Mencerdaskan bangsa tanya dulu deh. Ya, bagaimana negara bisa bertanggung jawab pada poin itu? Ya kalau misalkan pada akhirnya negara tidak bertanggung jawab masalah kan kayaknya komitmen bernegara itu apa? Ini dulu biar ada bahas PKKN sedikit. Kita berjanji pada kenapa kita komitmen bernegara? Komitmen bernegara itu komitmen kita untuk sama-sama membangun bangsa ini. Komitmen kita menggapaikan cita-cita kita pada negara ini. Komitmen bernegara adalah menuntut bahwa kita punya harapan ke depan secara bersama-sama yang ditanggung oleh negara, kan begitu. Nah, bicara pendidikan kan poinnya poin di negara salah satunya. Bagaimana negara memberikan akses terhadap pendidikan yang bisa diakses oleh banyak orang. Kalau misalnya per hari ini negara tidak bertanggung jawab, ya harus disalahkan siapa? Pemerintah. Nah, tapi kan tidak baik menyalahkan pemerintah juga kan gitu. Nah, menarik. Kasihan Pak Prabowo menyalahkan memang. Ketika membahas menyalahkan pemerintah ya berarti bukan menyalahkan sih, mengkritik. Lantas kenapa ketika kita mengkritik pemerintah dengan menggebor-geborkan, kenapa sih pendidikan tuh harganya mahal, aksesnya sedikit, fasilitas kurang? Terus ketika kita menyampaikan aspirasi gitu ya, sebagai murid nih, sebagai pelajar misalnya atau sebagai mahasiswa, terus malah dibungkam, kenapa? Ya bahas di mana mau bicara soal pendidikan tinggi atau di tengah siswa karena polanya poinnya pasti beda. Berarti runut ya, dari sekolah dulu deh. Oke. Pendidikan itu kalau misalnya di tingkat sekolah ataupun kita tuh biasa guru itu pakai metode ceramah. Bagaimana guru itu punya metodik bahwa kebenaran itu ada di dirinya. Maka ketika melakukan kritik itu dianggap asing buat dirinya. Dia menganggap bahwa ini penyerangan ke dirinya. Rasa diserang Ya, dia merasa diserang. Karena biasanya sumber akses kebenaran itu di guru. Sedangkan kan guru bukan akses kebenaran. Guru itu fasilitator. Nah, kalau kita bicara soal mazhab pendidikan Frankfurt, gitu ya. Kalau kita bicara mazhab pendidikan kritis, guru itu kan bukan sipir penjara katanya. Tapi guru itu adalah fasilitator pendidikan. Bagaimana guru itu? Dia itu bukan pemilik kebenaran. Tapi hanya membantu akses bagaimana akumulasi pengetahuan bisa tercapai ke siswanya. Nah, itu perspektif Frankfurt. Nah, ketika masuk perguruan tinggi banyak riset berkaitan bahwa dosen itu merasa punya otoritas lebih tinggi dibanding mahasiswa. Perguruan tinggi. Ya, kalau di perguruan tinggi. Maka ketika melakukan kritik seakan-akan sama menyerang si dosen. Tapi persentase dosen open mind atau terbuka juga banyak. Nah, kan sekarang kulik di permasalahan hari ini bicara soal bagaimana keberpihakan pendidikan bisa diakses oleh semua orang, kan? Bicara soal masalah bagaimana ruang pendidikan bisa terbuka dan juga bisa jadi ruang belajar bersama. Dan bagaimana membangun kesadaran guru bahwa dia adalah fasilitator pendidikan dan membangun kesadaran dosen bahwa dosen adalah inkubator pendidikan, mempercepat pendidikan itu bisa terlaksana. Gimana poinnya? Poinnya adalah membangun kesadaran bersama bahwa kita adalah manusia yang rentan salah. Kita ini bukan nabi, boy. Gitu badan. Gua manusia, argumentasi gua belum tentu semuanya benar. Dan pasti ada titik celah di mana itu bisa jadi ruang kritik. Dikritik terus koreksi. Ya. Nah, kesadaran itu, walaupun otoritas pendidikan itu ada gitu, dia lebih tinggi secara jenjang pendidikan, tapi kan kita sama-sama manusia, rentan akan adanya kesalahan. Nah, sebelum ke pembahasan terakhir, dua pembahasan lagi ya Pak. Ketika membahas manusia itu rentan salah. Nah, untuk supaya kita mudah menerima kritik gitu ya,
kan orang yang nggak mau dikritik egonya tinggi ya bang ya, egonya itu sangat tinggi kayak aing paling bener. Nah untuk kita supaya jangan seperti orang seperti itu, supaya kita bisa menerima kritikan, gimana cara mengurai kritikan itu ke diri kita? Pertama sadar bahwa diri kita manusia, yang pasti bukan nabi boy tadi. Artinya kan kesalahan itu melekat sifatnya. Jadi ketika ada yang mengkritik, apalagi kritik itu membangun, ya kita nikmati kritik itu. Kita poin mana nih, poin-poin kita urai, mana yang membangun, mana yang kira-kiranya ini merugikan. Kan kita tuh punya nalar rasional, kita bisa menakar kan mana yang baik dan buruk buat kita. Dan untuk bisa punya nalar tentu pendidikan, akses pendidikan penting yang baik lagi. Ya, saling terhubung kan. Saling terhubung karena gini, kan semakin bagus pola pikir itu dilatih. Ngobrol, baca, diskusi dan sebagainya, tugas dan sebagainya. Nah itu kan ada di akses pendidikan berarti. Nah itu bicara pendidikan formal ataupun alternatif. Nah bicara pendidikan itu jadi konsekuensi logis terhadap tadi pengambilan keputusan yang tepat, dan juga bagaimana kita melihat pijakan argumentasi, dan juga melihat evaluasi sebagai bukan suatu bentuk kebencian tapi bentuk kasih sayang. Nah itu ada di ruang-ruang sekolah kan. Terbiasanya kita dikoreksi sama guru, terbiasanya kita dievaluasi sama guru, itu pun kan membentuk nilai ya, pola pikir dan juga terbiasa terevaluasi lah. Nah itu yang jadi poin penting sebenarnya, bagaimana kita membiasakan diri kita terhadap kritik atau evaluasi. Menarik adalah ketika membahas pendidikan, setiap orang punya argumentasi tersendiri, fantasi pendidikan itu sendiri. Yang di abang sendiri tuh pendidikan terbaik itu apa? Pendidikan yang terbaik untuk ya masyarakat sekitar kita adalah apa? Bentuk pendidikannya, tema pendidikannya harus digencarkan kepada masyarakat kan. Di Jawa Barat sendiri katanya masyarakat kita tuh perlu dididik tanpa perlu menyebutkan nama ya, perlu terdidik dengan pendidikan karakter, dengan pancawaluyanya, terus dengan cara-cara ditambah fasilitasnya. Sebenarnya yang terbaik itu apa bang? Untuk masyarakat kita sekarang. Pendidikan masyarakat itu kan pada akhirnya adalah bicara soal masyarakat itu akan sulit kita didik semuanya karena mereka ngurus urusan perut, bos. Ini harus kita sadari juga. Nah, maka ruang-ruang pendidikannya itu momentuman. Tapi bagaimana membuat pendidikan itu berkesan? Contoh paling gampang. Buat kamu yang di pesantren, melihat pengajian malam Jumat itu momentual dakwah, edukasi masyarakat. Saya misalkan orang yang aktif di gerakan organisasi Islam, terus juga aktif di beberapa organisasi yang berkaitan dengan kebijakan politik. Momentualnya adalah edukasi di ruang-ruang, nah itu perkumpulan seminar, nah bagaimana momentum ini, pendidikan ini bisa berkesan. Nah terus kumaha caranya pelakuan pendidikan akar rumput kan itu berarti. Jadi ada pertanyaan lanjutnya. Ada pertanyaan lanjutan kan? Adalah bagaimana kita membangun ruang tidak menyekat masyarakat. Ngobrol aja sama tukang bakso, lihat keluh kesahnya, tukang beca. Ya, cuma obrolannya tidak menggurui. Kita saling bertukar pikiran dan memberi masukan. Nah, di sana bisa jadi ajang pendidikan momentuman, tapi minimal tugas kita memberitahu ada di sana. Kalau misalkan syukur-syukur punya akomodasi kapital yang cukup besar, buat aja perkumpulan yang memang basisnya bisa narik masyarakat gitu, untuk berdialog dan berdiskusi gitu. Nah, itu pun bisa jadi ruang untuk mendidik gitu. Cuma kan poin pentingnya ada anggaran yang perlu dikeluarkan. Nah, begitu guys. Terakhir bang, kan ini obrolan kita ngobras ya, obrolan orang waras ngobras.
pesan-pesan untuk orang supaya tetap waras bro. Jangan lupa ngopi Pertama itu ya, terus juga tetap bicara hal-hal tidak penting walaupun di tengah zaman hari ini teman-teman tertekan oleh banyak kerjaan kegiatan, tetaplah mengopi, berdiskusi, berkajian, dialog, gibah boleh dikit-dikit, jangan lupa upgrade diri. nonton MU yang lagi menang. Ya nonton MU bisa, nonton Liverpool boleh, nonton Barca boleh, nonton Real Madrid boleh. Apapun yang menjadi hiburan teman-teman lakukan. Karena sekecil-kecilnya kegiatan itu adalah apresiasi diri ya. Perlu dirayakan. Perlu dirayakan. Walaupun kemenangan-kemenangan kecil itu sih kurang mematuhi. Ya, paling gitu meren. Dah lah lanjut. Ya tutup. Ya thank you ya. Thank you bang. Yo, matiin videonya, matiin guys.